Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, ini kita ada cara cepat. Oke, langsung saja ya. Bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya adalah kita langsung identifikasi masalah. Pertama-tama, oke, ini tentang pelayanan publik. Nah, topik indikatornya kita udah temu, pelayanan publik. Kita langsung ke pertanyaannya. Prinsip dari pelayanan publik. Oke, apa prinsip dari pelayanan publik? Nah, prinsip dari pelayanan publik yang ini ya. Jadi teman-teman langsung melihat pertanyaan akhir. Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah, oke, langsung aja tracing. A. Pelayanan publik yang dilaksanakan harus memiliki persyaratan membayar. Oke, ini enggak. Oke, dalam penyelenggaraan publik dibutuhkan peran pemerintah, pihak swasta tanpa memberi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Oke, ini oke. Memberikan kewenangan kepada pihak keluar untuk birokrasi sehingga tidak perlu lagi melibatkan pengguna. Harusnya melibatkan pengguna kan? Oke, pelayanan publik eksklusif. Oke, enggak eksklusif. Harusnya inklusif. Penyelenggaraan publik penyelenggaraan kesepakatan penggunaan dan penyelenggaraan kebijakan. Oke, ini masih memungkinkan. Oke, kita cek ya skornya. Nah, yang A itu skornya 2, yang B skornya 5, yang C skornya 3, yang D skornya 1, yang E skornya 4. Oke, jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling besar adalah B. B ya. Oke, oke. B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda telah 5 tahun berada di perusahaan yang sama dan Anda tidak bisa mencapai lebih jauh dari apa yang Anda capai sekarang. Maka sikap Anda, A. Berhenti dan mencoba pekerjaan baru, B. Bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang layak, C. Menyatakan komplain kepada atasan, D. Bekerja seadanya yang penting pekerjaan selesai, E. Meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang berbeda dengan yang sekarang. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan semangat berprestasi ya. Masih berkaitan dengan sosial budaya ya, sosbud, dan di dalamnya berkaitan dengan semangat berprestasi. Oke, jadi pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki semangat yang kuat gitu untuk berkarir. Nah, yang paling penting adalah ketika Anda mulai jenuh, atau stuck di dalam sebuah perusahaan, mungkin Anda harus mengganti atau pindah, mencoba tanggung jawab yang berbeda dari sebelumnya, mencoba atau meminta job desk yang berbeda, supaya Anda bisa mengeksplor lebih jauh gitu. Kita cek nih skornya. A, ini skornya yang bagus itu B. Bekerja keras untuk mendapatkan pengakuan yang layak. Oke, ini skornya 5 ya. A. Berhenti dan mencoba pekerjaan baru. Oke, ini skornya 3. Yang C. Menyatakan komplain kepada atasan. Ini skornya 1. D. Bekerja seadanya yang penting pekerjaan selesai. Ini skornya 2. Dan yang E skornya 4. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik, yang lebih layak. Gitu. Jadi kalau memang masih stuck untuk bekerja lebih keras, tapi masih stuck, lalu pilih opsi yang meminta atasan untuk memindahkan ke unit yang berbeda. Gitu. Siapa tahu Anda bisa lebih berkembang di situ. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya.
Apa peran Anda dalam menyelesaikan masalah pada suatu kelompok? A. Saya selalu menjadi tim kreatif yang menghasilkan ide. B. Saya selalu menjadi pemimpin yang memberikan solusi tetapi pendengar yang baik. C. Saya selalu menjadi pengamat dan menyatukan semua masukan. D. Saya selalu mencari jalan tengah. E. Saya akan mengikuti keputusan terbaik. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme, yang mana sesuai dengan kasus pada soal di atas, itu tema ini berkaitan juga dengan kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Dan tentunya ketika Anda berkolaborasi atau bekerja sama di kelompok, ketika ada masalah, itu Anda harus menjadi bagian dari solusi. Harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Supaya masalah bisa cepat terselesaikan. Oke, kita cek skor. Yang A, skornya 3. Yang B, skornya 5. C, skornya 2. D, skornya 4. Dan yang E, skornya 1. Kenapa yang A skornya 3? Karena lihat pertanyaannya. Pertanyaannya hanya butuh bagaimana peran Anda dalam menyelesaikan masalah, bukan bagaimana peran Anda dalam memunculkan sebuah kreativitas atau ide. Gitu. Jadi, jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah B. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Perusahaan tempat saya bekerja sedang mengalami kesulitan keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah A. Saya tidak merasa khawatir dan saya tidak akan pindah perusahaan karena saya merasa cocok dengan pekerjaan ini. B. Setiap perusahaan pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. C. Perusahaan harus segera bertindak untuk mengatasi masalah ini. D. Saya mulai mencari pekerjaan lain sembari tetap bekerja di perusahaan saat ini. E. Saya tidak berpikir dua kali untuk segera keluar dari perusahaan tersebut walaupun belum memiliki pekerjaan lain. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan jejaring kerja. Sesuai dengan kasus pada soal tersebut, ini berkaitan dengan loyalitas Anda di dalam sebuah perusahaan. Ya. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki loyalitas terhadap profesi Anda dalam perusahaan tersebut. Kemudian, Anda memiliki standar ya, standar atau ini bisa dilihat dari aspek tingkat kedewasaan. Tetapi juga Anda harus memiliki perhitungan yang matang. Gitu, harus memiliki perhitungan yang matang dalam bekerja. Perhitungan yang matang. Jangan mengambil keputusan tanpa perhitungan yang matang dalam bekerja. Oke, kita cek skor ya. A. Saya tidak merasa khawatir dan saya merasa cocok. Oke, ini skornya 5. B skornya 4. C skornya 3. D skornya 2. Dan E skornya 1. Gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Setiap bulannya, kantor Anda membuat suatu acara penggalangan dana untuk disumbangkan, dan teman Anda meminta Anda untuk mencari dana dari pintu ke pintu. Maka reaksi Anda, A. Setuju untuk melakukannya dengan antusias karena tampaknya itu adalah cara yang baik untuk mengumpulkan dana. B. Menolak dengan sopan karena Anda membenci mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Oke. C. Menyetujui karena Anda merasa tidak enak menolak permintaan teman. D. Menyarankan teman untuk mengajak orang lain. Oke, E. Mengiyakan dan ragu-ragu saat akan mengetuk pintu rumah orang. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan
tema sosial budaya. Sesuai dengan kasus pada soal tersebut. Oke. Tema sosial budaya ini ada berkaitan dengan kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Gitu. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki kemampuan bekerja sama dengan kelompok. Nah, selain itu juga Anda membangun atau memiliki rasa empati. Membangun empati dan simpati untuk menolong sesama gitu, supaya tidak ragu-ragu dalam melakukannya. Oke, kita cek skor. A. Setuju untuk melakukan dengan antusias. Oke, ini skornya 5. B. Skornya 4. Anda boleh menolak, tapi dengan sopan gitu. Oke, C. Skornya 3. D. Skornya 2. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam menjalani karir, ternyata apa yang saya bayangkan tidak sesuai dengan realita. Banyak hambatan yang terpaksa saya lalui. Menanggapi hal ini, yang saya lakukan adalah A. Pasrah kepada Tuhan, B. Pasrah kepada nasib, C. Tetap mengusahakan yang terbaik dengan cara yang baik, D. Menerima apa yang Tuhan kasih dan mengambil kesempatan sepanjang ada, apapun bentuknya. Berdoa kepada Tuhan dan tetap melakukan pelanggaran ataupun kecurangan. Baik, topik indikator pada soal ini berkaitan dengan jejaring kerja, tetapi sesuai dengan kasus pada soal tersebut, topik ini berkaitan juga dengan semangat berprestasi. Semangat berprestasi. Tentunya dibarengi dengan motivasi yang kuat atau motivasi dan usaha yang kuat. Agar semuanya tercapai yang diinginkan, meskipun di luar ekspektasi ya. Nah, kita cek skor ya. A. Skornya 3. B. Skornya 2. C. Skornya 5. D. Skornya 4. Dan yang E skornya 1. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Tetap mengusahakan yang terbaik dengan cara yang baik. Oke. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika dalam waktu dekat saya harus lembur selama seminggu untuk mengaudit suatu perusahaan yang diduga sudah melakukan penipuan pajak dan letaknya di daerah terpencil, maka yang akan saya lakukan adalah A. Melakukannya yang dengan baik, B. Mempertimbangkan keselamatan saya, C. Tidak mengindahkannya dengan mencari alasan, D. Memantau lokasi terlebih dahulu lalu mengambil keputusan, E. Mengambil pekerjaan tersebut lalu meminta fee tambahan. Oke. Topik indikator pada soal ini berkaitan dengan profesionalisme. Yang mana ini berkaitan dengan integritas. Ya, integritas. Karena di situ Anda diberi tugas untuk mengaudit, tetapi memang di tempat yang terpencil. Nah, sesuai dengan tema profesionalisme yang berkaitannya dengan ada kaitannya dengan integritas, maka pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda bersikap jujur, disiplin, tegas dan tanggung jawab. Oke. Nah, kita cek skor. A. Melakukannya dengan baik. Ini skornya 5. Oke. B. Mempertimbangkan keselamatan. Oke, ini skornya 3. C. Tidak mengindahkan dengan mencari alasan. Ini skornya 1.
D. Memantau lokasi terlebih dahulu lalu mengambil keputusan. Ini skornya 2. Kenapa? Karena ini nggak jelas. Ini keputusannya yang mana nih? Oke atau enggak gitu. Yang E skornya 4 gitu. Nggak apa-apa meminta fee tambahan. Karena itu bagian dari negosiasi, bagian dari profesionalisme. Selama Anda tetap berada di sesuai prosedur gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah A. Baik sahabat, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya ditugaskan untuk mengerjakan satu pekerjaan yang sesuai tupoksi saya. Menurut saya, hal itu sudah maksimal, namun tidak dengan atasan saya, berhubung beliau memiliki tujuan tertentu yang sebelumnya tidak dikomunikasikan. Maka maka yang akan saya lakukan adalah A. Meminta maaf, B. Mengkonfirmasi atasan atas perintahnya, C. Menelaah kemauan atasan, D. Mengabaikan atasan karena ingin sesuatu yang tidak dikomunikasikan terlebih dahulu, E. Segera memperbaiki berdasarkan arahan atasan. Oke, baik. Ini berkaitan dengan topik indikatornya adalah berkaitan dengan integritas. Ya, integritas yang ada pada bidang atau tema profesionalisme. Sesuai dengan kasus pada soal tersebut, pilihlah jawaban yang menggambarkan bahwa Anda memiliki sikap yang profesional. Nah, kemudian Anda juga memiliki integritas yang tinggi dalam bekerja. Gitu. Nah, kita cek ya skornya. Ketika draft Anda tuh atau pekerjaan Anda tuh udah sesuai maksimal, cuman ada beberapa hal yang belum dikomunikasikan kepada Anda oleh atasan. Sehingga Anda harus seperti apa nih baiknya? A. Meminta maaf, ini skornya 3. B. Mengkonfirmasi atasan atas perintahnya, oke, ini ada komunikasi. C. Menelaah kemauan atasan, oke, ditelaah dulu, nggak langsung ditelan bulat-bulat. Karena ini Anda sudah sesuai dengan tupoksi Anda, gitu. Takutnya ada sesuatu di balik itu, gitu. Jadi Anda harus bersikap analitis juga, jangan langsung menelan. D. Mengabaikan atasan, oke. Ini 2 dan yang E skornya 1. Kenapa yang E1? Karena ini langsung menelan, langsung ditelan bulat-bulat gitu perintah atasan. Harusnya kalau kasusnya seperti ini itu Anda harus ada analisis terlebih dahulu, ada telaah terlebih dahulu, kemudian dikomunikasikan gitu. Jadi jawaban yang sesuai dengan topik indikator dengan skor yang paling tinggi adalah C. Kita bacakan soalnya. Seorang teman menghubungi Anda melalui media sosial dan mengajak Anda untuk ikut terlibat menjadi partisipan dalam demonstrasi dengan tema menjunjung keadilan. Setelah diklarifikasi, demonstrasi tersebut terjadi dilatar belakangi oleh kebencian terhadap pemerintah karena memberikan kebebasan banyak agama untuk merayakan hari besar agamanya. Sikap Anda adalah Anda melihat demonstrasi yang menuntut pemerintah untuk tidak memberikan kebebasan terhadap agama-agama lain untuk merayakan hari besar agamanya. Tentu saja ini merupakan sikap intoleran. Dan kita akan mencari opsi yang tidak setuju dengan sikap ini, sekaligus opsinya yang memuat upaya solutif terhadap kasus tersebut. Kita perhatikan A. Segera mendaftar dan ikut serta menjadi partisipan. B. Memperingatkan teman Anda agar berhati-hati terhadap gerakan tersebut. C. Melaporkan pada pihak berwajib. D. Tidak merespon kiriman teman Anda karena tidak penting. Dan E. Membagikan gerakan tersebut di media sosial agar banyak orang lebih berhati-hati. Nah, poin tertinggi ini ada
pada poin B. Memperingatkan teman Anda agar berhati-hati terhadap gerakan tersebut. Karena gerakan ini merupakan gerakan yang sangat intoleran dan radikal ya. Sehingga Anda harus memperingatkan teman-teman Anda agar berhati-hati terhadap gerakan tersebut. Nah, membagikan gerakan tersebut di media sosial agar banyak orang lebih berhati-hati juga merupakan langkah yang baik ya. Tetapi memperingatkan teman Anda terlebih dahulu agar tidak mengikuti kegiatan tersebut ini lebih penting juga. Poin ketiga juga penting, melaporkan pada pihak berwajib dan diikuti dengan pilihan-pilihan lainnya ya. Jadi pilihan yang tepat dan poinnya tinggi ini ada pada poin B. Memperingatkan teman Anda agar berhati-hati terhadap gerakan tersebut. Soal selanjutnya kita bacakan. Rekan kerja Anda mendapat promosi jabatan. Pesta kecil dibuat untuk merayakannya. Dalam pesta tersebut, ada jenis makanan yang diharamkan menurut syariat agama yang Anda anut. Sikap Anda adalah, jadi dalam satu pesta kecil, Anda menyaksikan atau melihat satu makanan yang diharamkan oleh syariat agama Anda. Bagaimana Anda bersikap terhadap hal tersebut? Tentu saja Anda tidak boleh untuk melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh agama Anda. Sehingga Anda harus menghindari hal tersebut ya. Tetapi opsi yang bijaksana itu seperti apa? Kita lihat di opsi-opsi yang telah dituliskan. A. Memakannya karena hal tersebut merupakan wujud toleransi. B. Menolaknya dengan santun dan menjelaskan bahwa makanan itu dilarang dalam agamanya. C. Segera pergi dari pesta tersebut. D. Berpura-pura memakannya karena malu apabila ditolak. E. Membubarkan pesta tersebut karena jauh dari syariat ajaran yang Anda anut. Kalau kita lihat dari opsi ini, poin tertinggi ada pada poin B. Menolaknya dengan santun dan menjelaskan bahwa makanan itu dilarang dalam agamanya. Ini merupakan sikap yang tepat untuk diambil, karena nanti akan terjadi interaksi dan saling paham ya di antara warga yang berbeda agama. Dengan penolakan yang santun, warga yang berbeda agamanya itu akan menerima sikap kita. Itu ya. Jadi pilihan B ini adalah pilihan yang tepat untuk dipilih. Segera pergi dari pesta tersebut tentu saja ini bukan pilihan yang bijaksana ya, karena rekan kerja Anda yang mengadakan acara tersebut. Pilihan lain, berpura-pura memakannya karena malu apabila ditolak, ini juga bukan opsi yang bijaksana untuk dipilih. Membubarkannya apalagi ya, ini bukan opsi yang tepat untuk dipilih. Memakannya karena hal tersebut merupakan wujud toleransi, ini juga merupakan argumentasi yang tidak tepat. Sehingga poin B yang harus dipilih dalam kasus ini.